Amanah orang tua hidup itu selalu membawa tongkat. Membawa tongkat ya. Tongkat itu artinya makna filosofi, ya. Ditoto lan diangkat. Ya ini teman-teman, ini sungguh luar biasa sekali. Tongkat ditotol dan Ditoto lan diangkat. ditotol dan diangkat. Arba salasa isnan wahid aghliqil bab. Cowok yang berjenggot panjang. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia ini ya, kan rata-rata kan kalau misalkan jenggot panjang itu kan kebanyakan kan adat Arab gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu jadi kurang tepat kayak gitu. Mending ya kita ikutin yang sesuai dengan adat Indonesia aja gitu. Jadi nggak usah yang ya biasa aja kayak gitulah, nggak usah yang berlebihan kayak gitu. Kalau misalkan yang celana cingkrang, ya sebenarnya itu kan celana Nabi gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi asalkan ya tahu kondisi aja lah kayak gitu. Kalau misalkan perempuan bercadar itu, kalau misalkan dia niatnya baik untuk hijrah kayak gitu ya, itu ya nggak apa-apa, asal tapi kita lihat kondisi, kembali ke kondisi ke Indonesia kayak gitu kan, di sekitar kita, karena ternyata nggak pakai cadar gitu ya, lebih baik nggak usah lah kayak gitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa duduk bareng bersama Kiai Haji Sholahuddin Masruri, atau biasanya kita nyebutnya, manggilnya itu Abah Sholah, kita Abah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini juga saya, Muhammad Novel Habibi, Duta Moderasi Beragama MA Al-Hikmah 2, akan ngobrol bareng bersama Abah Sholah. Beliau ini sangat luar biasa sekali teman-teman, karena beliau ini adalah Dewan Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, dan beliau juga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Brebes. Gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Gimana kabarnya keluarga, Bah? Alhamdulillah, semuanya dalam bingkai kekeluargaan. Dalam bingkai kekeluargaan. Untuk menjaga amanah, ma'hadun amanah lesal ghanimah pesantren itu merupakan sebuah amanah ya, leluhur yang harus kita jaga. Kemudian pesantren bukan warisan. Bukan warisan ya. Ya. Lalu gimana nih Bah, kalau ada pendapat orang yang mengatakan bahwasanya sistem di pesantren itu turun temurun gitu, warisan dari ayahnya terus ke anaknya, ke gus-gusnya, itu seperti itu, gimana Bah? Jadi pesantren ini pada hakikatnya adalah amanah daripada ulama-ulama. Iya. Artinya bahwa jaringan pesantren antara satu dengan yang lainnya, satu antara lain menyambung kesanad dan di bidang keilmuan, juga ada menyambung kesanadan di dalam kekeluargaan. Tetapi kalau ada orang bilang bahwa pesantren harus diisi oleh anak turun kita, itu dalam tanda kutip. Ya. Kalau memang pesantren itu mampu dikelola oleh dzuriyah, kemudian dzuriyah itu keilmuannya sebagaimana keilmuan dari orang tuanya yang menyambung sanad dan para kiai-kiai di Nusantara ini, ya kita dibenarkan. Ya sewajarnya lah, artinya seperti itu, supaya bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tuanya kita masih bertahan. Selagi tadi membawa gerbong pesantren itu gerbong yang benar-benar memiliki keilmuan yang berkualitas, sesuai dengan karakteristiknya guru-gurunya itu sendiri di Nusantara ini. Ini kan Bah, Abah kan sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah 2, sekaligus Abah punya kegiatan di luar, menjabat organisasi-organisasi di luar, mengurusi kegiatan-kegiatan di luar. Itu kan tentunya jadwalnya sangat padat sekali. Itu gimana Pak Abah membagi waktu antara jadwal di dalam mengajar di pesantren dan juga kegiatan yang di luar, Pak? Amanah orang tua hidup itu selalu membawa tongkat. Membawa tongkat ya. Tongkat itu artinya makna filosofi, ya. Ditoto lan diangkat. Kalau kita sudah nawaitu memegang amanah, ya, dengan niat untuk melaksanakan tugasnya para kiai-kiai kita untuk
untuk menyebarkan keilmunya. Tanpa harus dijadwal pun akan berjalan dengan sendirinya. Bagaimana kiprah Mbah Masruri? Beliau itu segudang kegiatan di luar. Ya, Masya Allah sekali apa. Ya. Beliau Rais Suriah Jawa Tengah, beliau salah satu pengurus MUI Jawa Tengah, beliau juga pengurus IJMI dan tetek bengek lah. Iya. Tetapi nyatanya beliau tidak pernah punya jadwal yang harus ditulis. Ya karena persoalan tadi, ketika kita sudah punya nawaitu niat yang berkhidmah, mon khadama khotimah. Para ulama rata-rata kan nawaitu man khodama khotimah. Kalau sudah melayani umat, maka akan terlayani semuanya. Artinya tanpa harus menjadwal pun saya kira itu sudah ada terjadwal dengan sendirinya dan tanpa merasakan sebuah kelelahan. Oke, iya. Ya, tanpa kelelahan. Nyatanya beliau Masruri itu nggak pernah lelah. Kalau sudah nawa itu tadi apa yang disampaikan para santri kita. Jihad itu merupakan apa? Berjuang. Oke. Berjuang di jalan Allah bukan dengan pedang, tetapi berjuang dengan Allah dengan menyampaikan tausiah keagamaan, ya, tausiah pesan dan pesan moralnya para kiai-kiai kita, sehingga ketika kita sudah nawaitu ta'alluma li ihya syariah wa izalatil jahal, menghilangkan kebodohan, sifat lelah itu tidak ada. Ya, sehingga para kiai-kiai yang ikhlas, ya, tidak bicara materi. Man khadama khutima, Allah yang akan melayani sendiri. Disitulah makna wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga para kiai itu nggak pernah khawatir kelaparan dan sebagainya. Ya, ini sungguh. Kalau sudah di jalan Allah itu kan inilah yang kadang-kadang harus diluruskan tentang makna jihad itu sendiri. Ya, ini teman-teman ini sungguh luar biasa sekali. Tongkat ditotol dan diangkat ini masih intermezzo loh teman-teman, kita belum masuk ke tema pada kesempatan kali ini, yaitu moderasi beragama dalam bingkai pesantren. Artinya nanti mungkin Abah menjabarkan apa sih moderasi beragama dan apa sih pesantren. Nanti kita cari benang merahnya antara moderasi beragama di lingkup atau di ranah pesantren. Langsung saja nih Mbah. Setelah Abah lihat video beberapa santri tentang pendapat mereka tentang moderasi beragama atau tentang pesantren, itu gimana Bah? Respon Abah setelah melihat video tersebut? Cuman saya ada tanda kutip yang sering termakan oleh isu hijrah. Hijrah itu kan intiqal, lughatan intiqal min Makkah ilal Madinah. Tetapi pada nuansa sekarang hijrah itu adalah orang yang berjilbab. Ini saya kurang sependapat. Makanya makna hijrah jangan diterapkan di dunia pesantren. Pesantren itu sudah hijrah. Dari mulai minadzulumati ila nur. Dari sebuah ketidaktahuan tentang agama masuk dalam pesantren ketika memahami agama. Yang tentunya agama yang telah diberikan para ulama kita menjadi laqad kana Rasulillah, yang terakhir uswatul hasanah. Kita beruswah dengan Rasulullah karena li'annal ulama warus anbiya, kita beruswah dengan para kiai-kiai kita, para sahabat-sahabat kita. Ini makna hijrah sebenarnya, bukan hijrah lalu kemudian merubah pakaian. Tidak, tapi hijrah dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan adab-adab yang baik, dengan ta'ziman wa tahtiman itu hijrah namanya. Tapi kalau ini kan sangat banyak sekali nih Bah fenomena pemuda, apalagi kan pemuda sekarang berdasarkan survei itu semangat belajar agamanya sangat tinggi sekali. Tentunya kita harus bisa mengcounter mereka. Ini pendapat Abah tentang pemuda-pemuda yang belajar agamanya itu secara instan sehingga mereka mudah termakan dengan isu-isu seperti itu. Itu gimana tanggapan Abah, Bah? Pesantren mengajarkan tentang metodologi pembelajaran para ulama. Iya. Ya.
para kiai-kiai kita itu istiqomah mengajarkan kitab salah satunya karya Zarnuji, Ta'limu Ta'lim. Bagaimana konteks belajar ketika beliau sebelum mengarang kitab ini kan melihat para pemuda-pemuda dulu giat, tetapi ketika pulang anak-anak ini tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah menghasilkan kemanfaat ilmu sini. Kenapa? Khata, lupa akan thariqatut ta'allum, lupa akan jalan belajar. Maka jelas bahwa orang belajar itu tidak ada kalimat instan, tuluz zamani. Para kiai-kiai kita itu dulu nggak ada belajar yang setahun 2 tahun. Iya. Dah. Lah, belajar yang lama pun juga adapul alim muta'alim mengajarkan di dalam Muqaddimah Syekh Hasyim Asy'ari. Itu jelas kalimat pendapat Imam Ruwaim, ij'al ilmuka milhan. Jadikan ilmu itu, kamu itu garam. Semua orang membutuhkan garam, tetapi ketika diberikan kepada masyarakat, tentunya porsi yang sesuai dengan karakter bangsa itu sendiri. Karakter keilmuan masyarakat itu sendiri tidak semata-mata diberikan garam yang sedemikian. Ada yang butuh sedikit manis, ada yang sedikit butuh pedas, ada yang dibutuhkan dengan kecut dan sebagainya. Ini yang harus diluruskan bahwa anak-anak belajar dengan semangat tinggi tentunya harus dibarengi ilmu-ilmu akhlak sehingga faham tentang keilmuan bukan hanya dikelola di dalam pikiran saja, tapi dikelola oleh manajemen qalbu, mengatur hati kita. Karena bahwa keselamatan seseorang itu 2 hal. Apa? Sebagaimana filosofi tadi yang saya katakan, keris, dikeker dan diiris-iris. Hidup itu gelombang. Apakah kita ketika pandai itu akan mengalami kepandaian tidak, akan mengalami sebuah keberhasilan akhirat atau tidak? Mungkin keberhasilan dunianya ya, tapi keberhasilan akhiratnya tidak, karena tidak ada nilai uswahnya para kiai-kiai kita, ya. Sehingga naudzubillah min dzalik, yang kita minta itu ya Allah biha bi husnul khotimah. Sebagaimana Abu Nawas, beliau seorang ulama besar, tetapi justru ketawaduan mereka, ilahi lastulil firdausi ahla walal aqwa ala naril jahimi. Kerendahan hati itu. Maka di situ gelombang yang pertama adalah besar. Tapi bagaimana hati kita itu, irisan hatimu dikeker lan diiris, supaya kita jadi orang yang syukur, diberi pemahaman ilmu, diberi rezeki yang cukup. Allahul kafi, Rabbunal kafi, supaya jangan menyampaikan sesuatu itu tidak toma, tidak sum'ah, tidak riya. Maka irisan hati kalian. Kok kenapa tidak irisan akal kita? Justru hati inilah sumber daripada ma'rifatullah, sumber daripada kasyaf, sifat mukasyafah ilallah. Ini yang harus kita kira harus kita pahami. Ini sangat banyak sekali ya kata-kata mutiara dari Abah Salah tadi. Yang pertama tongkat, ditotol dan diangkat, ditoto dan diangkat. Dan juga yang kedua tadi ada keris, dikeker lan diiris. Dan tentunya merespon tadi pemuda-pemuda yang semangat belajar ilmu agamanya tentunya harus diiringi dengan ilmunya ya Pak. Ilmunya, dengan akhlaknya, dengan tasawuf. Maka kita belajar Islam itu di dalam Nahdlatul Ulama kita belajar akidah yang baik. Ya. Akidah di dalam pemahaman untuk keselarasan beragama tentunya ada akidah watoniyah dan akidah diniyah. Akidah ideologi berbangsa. Kalau bangsa ini selamat, tentram, ibadah kita juga tentram. Iya kan? Tapi kalau ibadah negara ini carut marut, tentunya ibadah kita juga, kita telah mengalami gelombang kemiskinan, gelombang permasalahan dari mulai 350 tahun tadi. Harus kita terapkan bingkai kebinekaan ini untuk menyatukan
agama dalam keberagamaan, karena Indonesia itu 5 agama yang dilindungi, maka kita harus bersama. Ya, fal yukrim jarohu, muliakan tetangga. Kita di sana tidak ada tetangga itu Kristen ataupun Katolik atau Buddha atau orang, tidak ada, tetapi Rasulullah mengatakan muliakan tetangga. Iya. Jika kalau tetangga kita aman baik, tinggal kita bagaimana mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Itu kan tugas kita seperti itu. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Ini sudah, bahkan ini baru awal-awal, belum memasuki apa sih makna moderasi beragama, tapi beliau sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semua. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini nih Bah, balik lagi ke tema, yaitu moderasi beragama dalam bingkai pesantren. Ini menurut Abah, apa sih makna moderasi beragama, Bah? Jadi gini, kalau saya melihat beberapa pandangan para pakar, ya, bahwa moderasi beragama dalam bahasa Arab adalah wasatiyah, tengah-tengah. Sebagaimana wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, aku jadikan umat yang tengah-tengah, umat yang tidak ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Pesantren mengajarkan tentang Islam wasatiyah. Lah, para ulama-ulama kita dari terdahulu yang mendirikan pesantren, salah satunya adalah Sunan Ampel, mengajarkan tentang nilai-nilai agama dan menghargai keberagamaan. Ya, kita menjunjung tinggi kebersamaan. Ya. Yang poin-poinnya adalah pesantren itu sebenarnya mengajarkan tentang hidup bermasyarakat. Ya kan? Kalau sudah hidup bermasyarakat, maka menjalankan agama bukan hanya di pesantren, tapi ketika pulang dari pesantren mengajarkan agamanya sesuai dengan tadi kebutuhan. Ya. Ilmuka milhan. Tapi dikemas dengan wa'adabaka dakikon. Perilaku kehidupannya yang lemah lembut. Maka harus dibarengi dengan apa? Sabar. Allahumma ja'alni syakuro waj'alni saburo. Lah ini sehingga nanti pesantren itu benar-benar mengajarkan ilmu keagamaan yang benar, mengajarkan ilmu keberagamaan di tengah-tengah masyarakat yang benar. Ya. Sesuai dengan siapa? Sesuai dengan uswahnya kiai-kiai kita. Saya yakin kiai-kiai kita uswahnya niru dengan mbah-mbahnya, ya guru-gurunya. Itu kan. Ini tadi kan moderasi beragama, makna moderasi beragama. Nah, sekarang apa sih Bah makna pesantren dan santri menurut filosofi Abah? Pesantren itu banyak sekali beragam makna ya. Iya. Salah satunya Bah. Salah satunya itu kan santren. Santren itu adalah orang-orang suci. Ya. Ada yang mengatakan bahwa santren itu dengan bahasa kuna, Jawa kuna, orang-orang yang ingin meleburkan kekotoran minadzulumati ilan nur. Jadi pesan-pesan yang harus disampaikan di pesantren digodok dengan kesucian hatinya. Maka pesantren tidak lepas mengajarkan ilmu akidah, ilmu syariah, juga ilmu tasawuf, juga ilmu kemasyarakatan itu loh. Ini satu, ya ini pesantren memang secara bahasa santren itu orang-orang suci. Iya kan. Tetapi ada juga sebuah anekdot itu bahwa pondok itu kan gubuk. Gubuk itu bermakna kesederhanaan. Lah kalau pondok kayak Nyun Sewu ada ranjang, ada tuntutan seperti itu bukan pondok, hotel namanya. Makanya apa yang dipesankan oleh Mas Sur dalam bannernya ya. Kalau pengen mangan enak, turu enak di restoran. Ini sebenarnya terbesit makna pondok tadi. Pondok itu adalah gubuk. Pesantren mengajarkan tentang apa? Jiwa qanaah, kesederhanaan. Maka tadi santren itu kan tadi apa? Orang-orang suci. Lah kalau menjadi orang-orang suci, tinggalkan sifat keduniaan, menjadi orang yang zuhud,
orang yang wirai dalam ta'limu ta'lim, taharruz anil haram, menjaga halal haram. Kemudian apa? Sifat ta'ziman, bukan otoriter. Ta'zim itu apa? Menjunjung tinggi perintah-perintah orang tua kita. Ini pesantren, filosofi pesantren ya saya kira tadi adalah orang-orang suci. Kalau ingin jadi orang suci tadi adalah suhud, wirai, qanaah. Gitu loh. Lah kalau pengen makan enak ya di restoran. Kalau pengen tidur enak ya di hotel gitu loh kan. Lah kalau para wali santri masalah menuntut dengan fasilitas ya bukan pesantren lagi. Tetapi kita tetap ya wal akhdul jadid al aslah. Ya memoles dengan ya gaya-gaya masa kini pesantren ada ya ada apa namanya, ada ranjang dan sebagainya. Hanya sekedar polesan saja lah, bukan menjadi sebuah niatan yang tujuan utamanya tadi. Yang kedua adalah pesantren, ya itu pesan, ya pesan yang mendalam tentang apa? Iman, Islam, ihsan, 3, ya pesantri kebaikan, tri kebaikan, santri, tri kan 3. 3 itu apa? Iman, Islam dan ihsan. Belajar agama, belajar keimanan yang baik. Ya, belajar Islam yang baik. Belajar yang kafah. Arti kafah itu belajar agama tidak setengah-setengah. Ya, karena Al-Qur'an sendiri adalah apa? Mengajarkan tentang akhlak Al-Qur'an, lisanul Qur'an. Ya, pandangan Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar dibahas dengan kulitnya. Allah akan mengangkat kitab ini aqwaman, ya kan? Tetapi Allah juga akan merendahkan orang ini pada umat yang lain. Bukan sekedar penghafal banyak, kelompok-kelompok non kita hafal Quran, tetapi belum dapat hidayah. Lah inilah yang wal akharin akan merendahkan umat yang lain. Silakan dibaca dalam kitab At-Tibyan fi adabul hamlatil Quran. Ya, bagaimana keutamaan orang mukmin, bukan muslim, mukmin membaca Al-Qur'an. Artinya setelah membaca ya katanya apa namanya? Maca Quran sak manane. Itulah bagikan apa? Jeruk yang manis, aroma yang manis. Ini sebenarnya ahli Al-Qur'an dia itu bisa mencerminkan manis di dalam negara kita, manis dalam jiwa raga kita, manis dalam tangga kita, aromanya harum, ya kan? Tetapi bagaimana orang yang munafik, dia bagikan apa? Al-Quran itu sebagai apa? Raihanah, bunganya harum, tetapi rasanya pahit. Nah ini yang sekarang sedang dikembangkan oleh kelompok-kelompok mereka. Ya, menjadi kelompok radikal lah seperti itu, atau kelompok ekstrim kiri ataupun ekstrem kanan, liberal, ya, seperti itu. Ini kan tentunya pesantren sudah mengajarkan pendidikan yang kafah gitu, Bah. Lah ini apakah nilai-nilai moderasi beragama ini sudah diterapkan di pesantren, Bah? Loh, nilai-nilai berwasatiyah itu di pesantren sudah jelas ada. Sudah jelas ada. Tadi apa? Bahwa sifat kasih sayang sudah diberlakukan dalam pesantren, ya kan? Antara kiai dengan murid tidak ada sekat, ya kan? Mangan bareng. Artinya bahwa tidak saklek melayani santri dengan tutur istilahnya kadangkala ketegasan para kiainya, ya. Kemudian bukan sekedar lalu memarahin kemudian dibiarkan diterangkul. Itu sudah salah satu indikasi mengajarkan sifat Islam yang ramah, sifat Islam yang wasatiyah. Ya, itu sudah. Kemudian kitab-kitab mengajarkan kitab-kitab, ada yang namanya kitab bahwa tentang kemasyarakatan di Idhatun Nasiin, ya kan? Ada kitab tasawuf Imam Ghazali. Bagaimana sih kita bermuamalah dengan manusia untuk tidak suudzon tapi berhusnudzon. Itu sebenarnya sudah mengajarkan modernisasi. Ini sungguh sangat luar biasa ya, bahwasanya
Mungkin beberapa ada yang mengatakan bahwasanya pesantren itu sebagai sarang terorisme. Namun pada kenyataannya pesantren sudah mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama bahkan sejak dulu bisa dikatakan ya Pak. Nah terus ini kan tentunya santri itu sudah memiliki nilai-nilai moderasi beragama. Namun terkadang pada kenyataannya bah, ini beberapa santri setelah ngaji itu bukannya mengamalkan namun malah mengingkari. Contoh kadang kiai ngono jangan husub santri tapi ternyata kadang husub gitu. Bahkan ini sudah menjadi budaya santri, apalagi contoh tentang kebersihan. Bahkan ada beberapa santri yang kena gudik mengatakan katanya kalau belum kena gudik itu belum dikatakan santri. Itu gimana pendapat Abah tentang hal tersebut, Pak? Kehidupan itu klasik. Ya. Kehidupan klasik. Artinya bahwa klasik itu itulah masyarakat yang sebenarnya. Potret masyarakat yang tertuang dalam dunia pesantren. Masyarakat banyak yang ngajinya berbondong-bondong. Tapi kenyataannya kadang-kadang tidak mengamalkan. Artinya dunia klasik itu, tapi kiai tidak pernah yang namanya mengewalat-walatkan. Iya. Ya Allahumma hdi qaumi li annahum la ya'lamun. Lah dengan kita berhusnudzon, ya semoga-moga hari ini baik, besok menjadi baik. Ini ya, dunia pesantren seperti itu. Artinya dunia klasik itu dengan tadi kebersihan, paling tidak hati mereka sebenarnya instingnya paham, cuman masih belum dapat hidayah. Ini loh, makanya inilah bahwa pesantren sebenarnya adalah belajar tentang kehidupan nyata di masyarakat. Diajari dengan nanti apa? Kesabaran. Ya, diajari dengan keriyadhohan, riyadhah. Lah ini harapan para kiai supaya nanti ketika dia ke masyarakat dia mengambil hikmahnya. Ya, hikmahnya walaupun ilmu sedikit, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Hikmah dia mungkin budikan, sabar. Itu kan ketika dia menghadapi masyarakat sudah terbiasa. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya pesantren dunia klasik. Artinya ya sudahlah yang budikan, nggak usah kita bicara tentang dalil dan sebagainya. Kita biarkan saja seperti itu. Tetap kita berusaha, berikhtiar untuk menjaga kebersihan. Dibuktikan dengan adanya undang-undang pesantren, itu kan melek hukum dan sebagainya. Kalau toh dia itu belum memenuhi kriteria taat hukum, ya sudahlah, kita doakan yang terbaik. Allahumma hdi qaumi li annahum la ya'lamun. Ini dunia pesantren. Sungguh sangat luar biasa sekali. Mungkin saya sendiri pernah kena gudik ya, mungkin ibaratnya santri ya. Namun di sisi lain gudik tersebut mengajarkan saya tentang kesabaran tersendiri gitu, Pak. Nah, Pak, ini lanjut, yaitu ketika nilai-nilai moderasi beragama sudah ditanamkan kepada santri atau nilai-nilai tentang Islam, bahwasanya Islam rahmatan lil alamin ditanamkan di hati santri, otomatis pesantren itu ingin mencetak santri yang moderat. Namun pada kenyataannya ketika santri itu lulus, itu masih banyak santri yang sangat mudah terpapar paham radikal atau masuk ke kelompok-kelompok yang mungkin tidak disetujui oleh pihak pesantren. Itu gimana Abah menanggapi hal tersebut, Pak? Nahdlatul Ulama berikhtiar ya menggandeng perguruan-perguruan tinggi untuk apa? Menanamkan nilai-nilai ideologi kebangsaan, menanamkan ideologi berkeagamaan yang baik. Maka dalam hal ini pesantren yang di bawah naungan RMI, itu loh ya, Rabithah Mahat Islamiyah, Asbab pesantren di bawah Nahdlatul Ulama berikhtiar berusaha supaya anak-anak lulus dari pesantren tertampung dengan nilai-nilai kebangsaan di perguruan tinggi, di masyarakat. Makanya paling tidak santri ketika di dalam ini kita ajarkan adanya organisasi daerah, kita hidup di lapangan, PKL Pak, ada PKL dan sebagainya. Ini sebenarnya dalam rangka ikhtiar bermasyarakat.
Toh insya Allah kalau toh ada yang seperti itu tidak 100%. Bahkan mungkin nggak ada 50%. Karena mereka itu sebenarnya adalah belum percaya diri saja. Ya. Tidak pesantren Al-Hikmah saja. Di seluruh pesantren 1-2. Wong zamannya Rasul aja sudah mengalami zaman Rasul, ada yang namanya ketika Rasulullah meninggal ada siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Ada kelompok-kelompok firqah yang lain. Toh tidak menjadi mayoritas. Tidak menjadi mayoritas. Ini loh. Itu hal yang wajar. Ya. Wong telur saja dari 5 aja yang ada yang nggak netes kok. Jadi kita tanggapinya bagaimana? Ya, berhusnudzon, mendoakan. Kiai tugasnya mendoakan, memintakan pada Allah. Seperti tadi. Makanya dalam dunia pesantren ada yang namanya istighosah. Istighosah itu dalam rangka apa? Membentengi hatinya lewat doa-doa supaya anak-anak ini tidak termakan oleh hoax, radikalisme. Seperti itu. Ini kan biasanya kenapa pemuda-pemuda terpapar paham radikal atau masuk ke kelompok ya mungkin kelompok-kelompok terorisme itu kan karena mereka ini ternyata dakwahnya ini sangat luar biasa sekali, terutama di media sosial. Bahkan dakwah yang seharusnya benar seperti pesantren yang moderat itu masih kalah dengan dakwah-dakwah mereka. Itu Abah sebagai pengasuh pondok pesantren tentunya ingin menyebarkan dakwah secara luas biar tidak kalah dengan mereka-mereka. Itu Abah punya strategi khusus nggak, Bah? Bahwa jargon pesantren tadi wal akhdul jadid al aslah. Kita ikuti komunitas IT. Iya. Karena kita sudah hidup di zaman IT. Pesantren harus bisa dan mampu menandingi IT untuk bicara keilmuan. Kita manfaatkan IT itu untuk bermuamalah, menimba ilmu dunia. Ya di sana ada yang namanya Habib Umar bin Hafid. Kita belajar bisa lihat internet. Lah salah satu ya bahwa makanya di pesantren sekarang itu diajarkanlah beberapa ilmu IT. Seluruh pesantren, lembaga-lembaga di pesantren ini belajar IT. Tujuannya tadi supaya anak-anak melek IT tetapi mengarah untuk nilai keilmuan yang positif. Ya. Para guru-guru saya yakin ya untuk menangkal hal-hal yang itu diajarkan tentang IT itu kan. Bahkan Gus Baha seorang santri yang tradisional sekarang sudah modern. Itu kan. Sekarang itu dibutuhkan mutu. Ketika kita mutunya baik, kita nggak butuh yang namanya media yang ya istilahnya kalau megapikselnya jelek. Nyatanya di Gus Wahab itu kan megapikselnya jelek. Tetapi mutunya yang baik. Orang sekarang itu mengejar mutu. Justru mereka para dai-dai yang ya nyun sewu mutunya kurang akan ditinggalkan dengan sendirinya. Maka Al-Hikmah harus bisa mencontohkan mutu di dalam ber-IT, mutu dalam keilmuan. Maka anak-anak semuanya, santri, ayo kita ngisi mungkin kitab Idotun Nasyi'in. Kita kemas dengan bahasa IT. Kitab Imam Ghazali, kita kemas dalam bahasa IT. Supaya kita tidak gagap teknologi. Nah, pertanyaan tadi, apakah kita sudah dikuasai? Kalau jauh, iya. Tetapi bagaimanapun di dalam Nahdlatul Ulama sekarang ada namanya NU online. Itu dalam rangka membentengi supaya para santri-santri gabung di dalam NU online menyerang mereka. Sekarang sudah terbukti kok. Terbukti bahwa orang sekarang itu ngejarnya mutu, kualitas, ya, keilmuan yang nyata. Nyatanya seorang santri salafiyah saja sekelas Gus Baha, Gus Muafiq, Gus Miftah, ini sudah istilahnya subscribernya sudah luar biasa. Mereka sudah mulai kalah dengan dunia kita. Kan yang kelihatan hanya berapa? Mari
para anak santri ini kita belajar IT untuk mengejar keilmuan kita, mengajarkan keilmuan dengan bahasa pesantren, tapi kemasan dalam kemasan dunia modern. Sungguh sangat luar biasa sekali teman-teman. Ternyata pesantren selain hanya ngaji di pesantren, namun ternyata pesantren sekarang sudah mulai membuka diri, terutama di dalam dunia IT. Nah, bahkan di Al-Hikmah sendiri ini, Abah Solah selain dakwahnya melalui media internet atau media sosial, teman-teman bisa melihat ini ada sudah band ngopi. Ini mungkin sebagai perwujudan dakwah Abah sendiri, dan juga ada banyu seger. Ini gimana, Bah? Abah mungkin bisa ceritakan filosofi Abah atau pesantren Al-Hikmah membuat band ngopi dan banyu seger ini, Bah? Bermula dari ketertarikan saya ketika menemukan sebuah kitab. Justru kitab ini saya temukan di Mekah, perpustakaan Mekah. Tetapi yang mengarang itu ulama besar, sekelas Syekh Ihsan Jampes. Tidak orang paham Syekh Ihsan Jampes siapa. Kok justru mengarang kitab judulnya Irsyadul Ikhwan fi Ahkamil Duhan wal Qahwah. Saya tertarik dengan dunia itu. Apa sih maka kami belajar itu? Ternyata para sufi hampir rata-rata peminum kopi. Bahkan sebuah riwayat yang menemukan kopi yaitu bun itu justru Abu Hasan Asyadzili. Para habaib, para ahli sunnah wal jamaah di daerah timur semuanya minum kopi. Kemudian kembali pada nilai sejarah bahwa kopi yang terbanyak di dunia ini sebanyakan hampir rata-rata mendominasi justru di tanah Jawa, tanah Indonesia. Kemudian kopi ini adalah sebenarnya minuman para sufi. Ya, artinya bahwa ada sebuah filosofi ketika seorang ingin mulia turu nang longan bantalan cengkir. Apa tuh, Bah? Seseorang kalau malam hari tidurnya dilongi, tidurnya dikurangi. Dan kemudian kencengono dikir, cepatkan dikirnya. Orang malam hari akan ngantuk. Tetapi dengan kafein yang tinggi, mata kita akan terbelalak dengan minum kopi. Maka zikir kita tidak mengantuki, justru tambah kencang, tambah banter. Wa minal laili fatahajjat. Kita akan banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari justru dengan kopi itu. Dengan kopi. Lah makanya ngopi itu sebenarnya ngolah pikir, ya, ngopi piwulang gitu kan. Ngopi ngolah pikir. Ngopi ya, ngobrol piwulang. Ngobrol piwulang. Piwulangnya para leluhur kita dengan santai. Orang bicarakan dakwah itu dengan santai, tidak saklek dengan cara ngopi kita sederhana gitu kan. Justru dengan kedai-kedai kopi itu akan memunculkan sebuah inspirasi agama yang baik. Makanya di sini kita tampilkan ketidakhusnudzonan kita. Kita kelola manajemen kita di situ. Kulinano ngolah pikiran senajan EQ-nya pas-pasan. Itu artinya kita biasakan mengolah pikiran. Diskusi pesantren mengajarkan takror. Walaupun di dalam satu kelas keilmuannya yo macam-macam. EQ-nya pas-pasan, tetapi dengan dalih bermusyawarah di pesantren mengajarkan takror, mengajarkan tentang sorogan. Ini sebenarnya mengolah pikiran kita walaupun pikiran dengan pas-pasan, tapi dengan kebiasaan kita witing trisno, jalaran saka kilono. Kecintaan belajar itu diawali dari sebuah pergaulan kita. Takror itu kan mungkin yang satunya ngantukkan, tapi dengan kita itu sering kuping kita, telinga kita mendengarkan perdebatan kawan-kawan, terbiasa akhirnya akan jadi enak. Kemudian kuliner ngopi ini pikiran senajan awake masih akeh kotoran. Kita biasakan memikirkan, merendahkan diri. Hati kita itu kotor. Fakar tudunu bikathirotun. Dosa kita banyak. Tapi apakah semua dosa kita itu Allah memasukkan neraka semuanya? Kan tidak. Enggak. Tetapi dengan kita merenung dengan kekuasaan Allah,
Ya kan? Wa maghfiratun wa rahmatun awsa. Allah Maha Maghfirah, Allah Maha Rahman. Wong nyatanya bahwa pengingu anjing apa menolong anjing aja bisa masuk surga. Iya. Lah apalagi kita seorang santri. Ya. Dengan kita merenung kekuasaan Allah. Ya. Kita istilahnya menutup Allahumma stur uyubi wa tahhir qalbi. Ya Allah, jenengan dosa saya banyak, tapi jenengan yo cuci ono bersih kita. Dengan mensucikan apa tapi? Dengan banyak istighfar kita. Istighfar tidak harus banyak, merenung istighfar. Maka hati kita lama-lama juga ya sedikit-sedikit kotoran kita walaupun banyak digosok pelan-pelan. Tidak harus rut tidak, tapi dengan pelan-pelan. Lama-lama juga hilang kotorannya. Tetapi jangan bangga kita menjadi ahli surga. Tapi banggalah kita itu orang yang selalu beristighfar. Bertawadhu. Sehingga ketika ketawadhuan kita, adab kita, merendahkan kita, Allah lah akan membuka jalan hidayahnya. Itulah kopi. Ngopi, ngobrol apa tadi Bah? Ngobrol piwulang. Ternyata ada filosofinya. Jadi ngobrol piwulang, ngobrol ngopi, ngolah pikiran. Kemudian apa? Kopi luwak. Luwak luhuring wicaksono. Ya, kalau kita pengen luhur maka harus bijaksana. Ngopi, ngobrolin pulang, ya, luhurin bijaksana. Ya. Luhur bijaksana. Kalau ingin mulia maka harus bijaksana. Umat wasat. Umat wasatiyah. Jangan umat yang radikal seolah-olah ahli surga. La tidak. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Pesantren Al-Hikmah terutama ini sudah dakwahnya bukan hanya melalui IT juga tapi melalui band ngopi, dan ternyata di band ngopi ini mengandung filosofi-filosofi yang sangat luar biasa sekali. Namun Bah, ini ada pertanyaan yang mungkin menyinggung pesantren gitu. Kadang di pesantren sendiri kita sudah membaur dengan masyarakat, mengajarkan agama Islam secara moderat, secara rahmatan lil alamin. Tapi dalam tanda kutip masih banyak stigma masyarakat atau buah bibir masyarakat bahwasanya pesantren itu sebagai sarang terorisme, Bah. Itu gimana, Bah? Bermula adalah salah satu, ya kita nggak menyebutkan ya, salah satu orang lah gitu. Iya. Terindikasi tempat teroris. Lalu kemudian Nahdlatul Ulama menangkis hal itu. Setelah diamati, ada beberapa segelintir pesantren yang memang bukan pesantren, dia hanya mendoktrin dogma-dogma agama yang ya dogma radikal di pinggir agama. Hanya berapa gelintir pesantren, sehingga istilahnya noda sedikit. Iya. Menjadi besar, seolah-olah pesantren betul. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Bahkan sekarang hadiah dari pesantren, perjuangan pesantren tidak pungkiri. 22 Oktober Hari Santri itu merupakan sebuah kado yang terbesar. Pesantren sudah tahu jadi dirinya yang sebenarnya. Pemerintah sudah tahu jadi diri pesantren sebenarnya. Inilah pesantren. Buktinya ada kado pesantren. Salah satunya adalah hari ulang tahun pesantren. Yang kedua adalah anggaran abadi pesantren dari presiden kita. Jadi sekarang sudah banyak. Maka itu. Ini kan pemerintah sudah sangat fokus sekali terhadap pesantren, apalagi banyak sekali menteri-menteri, pejabat-pejabat di dunia pemerintahan Indonesia sendiri diisi oleh santri gitu. Ini menjadi beban tersendiri atau menjadi tanggung jawab pesantren untuk menerima amanat dari Pak Jokowi sendiri, Pak? Salah satu kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya bahwa memegang amanah itu tidak semudah membelatkan tapak tangan kita. Masih butuh perjuangan-perjuangan yang lain. Satu sisi memang kita bangga dengan dunia itu. Ya, dengan kiprahnya dulu seorang santri yang lugu. Presiden kita Ki Haji Abdurrahman Gus Dur.
Masih banyak, aslinya masih banyak. Artinya kekuatan yang dalam. Supaya apa? Ada 5 kelompok yang masih membenci dengan Indonesia yang kita tidak sebutkan itu. Artinya bahwa sebenarnya pesantren berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Gitu loh. Maka kebanggaan itu harus diiringi dengan sebuah kebersamaan, dukungan dari santri itu sendiri. Jangan termakan oleh hoax. Kalau kita masih membaca media dengan hoax, maka kebanggaan itu akan surut. Tapi justru dengan kebanggaan kita spot semuanya, ya, jangan termakan oleh hoax. Justru kita mendukung dengan kekuatan anak-anak santri yang ada di kementerian tadi. Ini kan pesantren dari awal berdiri pesantren dari dulu itu sudah sangat mendukung adanya negara Indonesia. Dan ini sangat luar biasa sekali sampai sekarang ini pesantren itu masih dalam arti bisa berubah, dalam arti bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini menurut Abah sendiri ini kan sangat luar biasa, dalam arti pesantren ini karya para ulama gitu. Gimana sih Bah metode-metode ulama ketika mendirikan pesantren tersebut? Kenapa sampai sekarang pesantren itu masih bisa terjaga eksistensinya, Bah? Tadi kenapa masih eksis? Karena pesantren dikemas dengan hubungan sanad. Yang kedua, hubungan biologis. Ya, antara pesantren dan yang pesantren yang lain, satu antara lain hubungan biologis kawin silang. Ya. Kedua adalah menyambung ke sana dan keulamaan, keilmuannya yang pesannya jelas pada induknya di atas. Yang ketiga adalah ditanamkannya jas hijau, jangan hilangkan jasa-jasa ulama. Inilah yang masih eksis. 3 hal. 1, selalu kuat menyambung ke sanad dan ulama. Yang kedua adalah menyambung sanad biologis. Antara pesantren dan satu ada hubungan pernikahan. Yang saya yakinnya dengan hubungan pernikahan itu akan menjunjung tinggi satu nilai kepesantrenan, yang kedua adalah nilai kebangsaan. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Abah Solah sangat luar biasa sekali, terutama di dalam dunia pesantren, sangat paham sekali dunia pesantren. Tadi kita ngobrol tentang pesantren, sekarang nih Abah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Brebes yang tadi Abah katakan menaungi agama-agama di Indonesia yang secara resmi. Ini gimana sih Abah menanggapi kemajemukan agama-agama yang ada di Indonesia? Majelis Ulama Indonesia itu sebenarnya mitra pemerintah. Artinya bahwa pemerintah ingin maju paling tidak menggandeng para ulama. Menggandeng para ulama. Ulama akan maju juga akan bisa menggandeng kebangsaan ini. Di dalam kebangsaan ini ulama harus punya kerja yang nyata. Salah satunya adalah mendamaikan antara umat satu dan umat yang lain. Merangkul, bukan memukul. Itu kan? Iya. Ini yang penting adalah merangkul semua komponen masyarakat. Kalau Brebes, seluruh komponen Brebes kita bangun menjadi brand Brebes ya, yang sejahtera. Maka antara pemerintah dengan ulama, kalau kita berjalan sama-sama, sebagaimana dulu para ulama-ulama kita yang mendirikan istilahnya negara ini, jadi pemerintahan termasuk Raja-Raja Mataram, itu kan, kemudian Sultan Raden Fatah dan sebagainya. Ini sebenarnya bahwa ulama tidak hanya sekedar bicara tentang fatwa saja, tetapi bagaimana ulama bicara tentang kesejahteraan masyarakat dibantu oleh pemerintahan. Oh, ini ternyata Abah selain menjadi pengurus, selain menjadi pengasuh Pondok Pesantren Hikmah 2, beliau juga ini menjadi Ketua Majelis Ulama Wilayah Brebes. Pertanyaan terakhir, Bah. Di momen Hari Santri Nasional 22 Oktober 2021, apa yang Abah ingin katakan kepada santri Indonesia, Bah?
Ya sudah ada slogan, diantaranya apa kemarin tuh, santri siaga, santri berjaya, Santri itu berjaya. itu slogan, kita siaga. Arti siaga arti apa? Kita harus siaga menghadapi tantangan Tantangan. zaman. Kita harus jaya di tengah-tengah masyarakat yang sekarang itu mengglobal berbagai macam persoalan. Kita harus duduk di tengah-tengah, ya, harus jaya di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah bangsa dunia. Itu salah satunya itu. Maka kepakan sayap itu yang tertinggi, yang paling tinggi itu pesan saya. Ya, terima kasih teman-teman. Sangat banyak sekali quotes atau kata-kata mutiara dari Abah Solah, dan mungkin teman-teman bisa mencatatnya atau mungkin bisa diposting di WhatsApp atau di story IG. Ini sangat banyak sekali, seperti tadi tongkat ditotolan diangkat, terus keris di apa tadi Pak? Dikekerlan diiris. Ditahan, itu kan kalau emosi kita tahan, gitu kan. Hati ini dia harus diiris emosinya, gitu kan. Terus tadi apa? Pesantren itu Orang-orang orang-orang suci, yang pesannya itu orang-orang suci, dan Tri itu ternyata mengajarkan Islam, iman dan ihsan. Sangat banyak sekali quotes-quotes yang mungkin kata-kata mutiara yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Nah, mungkin terima kasih sekali Abah sudah hadir di studio Malhik 2 ini. Semoga mungkin Abah berkenan hadir kembali seandainya saya mengundang. Sangat luar biasa sekali, dan ini pertama kali saya ngobrol bareng bersama Abah Solah, ngobrol santai bersama Abah Solah. Sangat luar biasa sekali, tentunya ini salah satu kehormatan bagi saya sendiri. Teman-teman, ini sangat luar biasa sekali kita duduk bersama Abah Solah, dan semoga Abah Solah diberi kesehatan. Amin. Amin, diberikan umur panjang. Dan teman-teman sendiri mungkin harus mendoakan kepada pesantren Al-Hikmah 2, semoga pesantren Al-Hikmah 2 ini bisa jaya selalu. Gitu Abah. Itu dari saya sendiri dan bersama Abah Solah. Semoga kita bisa sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arba salasa isnan wahid aghliqil bab.